Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia akan melaksanakan tugas akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini kami dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Posma Hutasoid. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori ekonomi mikro. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama saya Rival Alji Sekimadowo dari program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Answar Ronaldo Siagian dari Prodi Akuntansi. Saya Fiona Trinita Parma dari Prodi Akuntansi. Saya Vito Julian Danueta dari Prodi Akuntansi. Teori ekonomi. Pengertian teori ekonomi. Teori ekonomi jika kita baca di sini merupakan seperangkat prinsip ekonomi yang diturunkan dari berbagai model ekonomi yang berkaitan satu sama lain. Berarti dapat dikatakan dalam menjalankan suatu ekonomi ada beberapa teori-teori yang digunakan. Setiap prinsip atau hukum dari ekonomi merupakan keterangan umum tentang perilaku dan fenomena dari sekelompok unsur tertentu yang merupakan satu konsep. Unsur-unsur pokok dari suatu kegiatan ekonomi adalah yang pertama di sini kita lihat adalah kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang kedua sumber-sumber dan yang ketiga teknik-teknik produksi. Yang pertama membahas tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan pendorong dari suatu kegiatan ekonomi. Kebutuhan itu mempunyai dua sifat. Yang pertama beraneka macam dan yang kedua tidak terbatas. Kebutuhan itu berasal dari yang pertama organisasi manusia, yaitu kebutuhan untuk melanjutkan fungsinya. Berikutnya bisa dibaca dan yang kedua kebudayaan manusia. Jadi kebutuhan ini muncul karena tuntutan sosial. Nah, yang pertama tadi kan sudah dijelaskan yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan sekarang saya akan menjelaskan yang kedua yaitu sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya itu yaitu alat yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan. Sumber-sumber juga digolongkan menjadi dua macam. Ada human process atau tenaga kerja, yaitu dia kekuatan tenaga kerja atau kapasitas usaha manusia yang dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan kemudian yang kedua, non-human, yaitu kapital, semua non-human processes yang digunakan di dalam proses produksi sehingga barang sampai ke tangan konsumen. Di antaranya yaitu seperti gedung-gedung atau bangunan-bangunan, seperti mesin-mesin juga yang biasanya nilai diukur dengan uang. Sumber-sumber di atas mempunyai sifat-sifat khusus diantaranya yaitu jumlah yang terbatas sehingga memaksa manusia untuk memilih kebutuhan mana yang harus dipenuhi lebih dahulu. Dan kemudian yang kedua dapat dipakai dalam penggunaan alternatif. Dan yang ketiga juga dapat saling menggantikan dalam kombinasinya untuk menghasilkan suatu barang. Nah, yang C, teknik produksi. Teknik produksi meliputi cara-cara dan alat-alat fisik untuk proses produksi. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Nah, teori ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan dan berpusat pada gross national product, yaitu jumlah nilai seluruh barang dan jasa dari suatu produk yang dihasilkan oleh kegiatan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Nah, kemudian teori ekonomi mikro itu mempelajari tentang kegiatan-kegiatan ekonomi secara individual. Teori ekonomi mikro juga sering disebut teori harga atau price theory.
Hal ini disebabkan karena barang ekonomi, baik itu berupa output maupun input, pasti akan memiliki harga. Seandainya tidak memiliki harga atau price, maka teori ekonomi pasti tidak ada. Biasanya, teori ekonomi mempelajari tentang harga output dan input. Input dan output bagi semua perusahaan yang ada tergantung pada pemakaiannya. Rincian mengenai hal-hal yang dipelajari di dalam teori ekonomi mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran dari barang dan jasa. Yang kedua, harga pada barang dan jasa. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai baik oleh produsen maupun konsumen. Yang keempat, model yaitu suatu abstraksi daripada keadaan real. Dengan adanya model ini dapat diketahui beberapa hal yang penting diantaranya. Yang A, dapat diperoleh gambaran ataupun keterangan-keterangan yang penting dari suatu masalah. Yang B, dapat dicari kondisi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Misalnya, apabila ingin mencari keuntungan maksimum, di mana syaratnya adalah MC sama dengan MR. Kemudian model di mana yang akan dipakai, apakah model pasar persaingan sempurna ataukah model pasar monopoli. Yang C, berdasar pada keadaan-keadaan yang penting. Dapat diadakan perhitungan-perhitungan untuk masa yang akan datang. Yang kelima, teori ekonomi mikro merupakan suatu alat untuk menganalisa ekonomi. Yang keenam, teori ekonomi mikro dapat dipakai dalam kebijaksanaan politik. Dengan perhitungan-perhitungan secara mikroekonomi, maka suatu kebijaksanaan yang bersifat makro dapat dijalankan. 7. Teori ekonomi mikro selalu berhubung dengan pasar. Penentuan tingkat harga baik itu output maupun harga input selalu dianggap melalui pasar. Otomatis itu sendiri berhubungan erat dengan tipe-tipe pasar. Pasar itu sendiri mempunyai fungsi penentuan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, siapakah yang akan memperoleh hasil produksi. Oke, selanjutnya teori ekonomi. Teori ekonomi kan kita mengetahui bahwa terdapat ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi dapat lihat perbedaannya bahwa ekonomi mikro itu membahas tentang masa ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, permintaan dan penawaran agregat, pasar barang, pasar uang, ekspor impor, inflasi, public policy, subsidi, harga, dan proteksi. Dan selanjutnya ekonomi mikro. Ekonomi mikro membahas tentang perilaku konsumen, nilai guna atau utility, pilihan atau preferensi, permintaan atau demand, elastisitas perilaku, produsen, teori produksi, biaya produksi, maximize profit, penawaran atau supply, mekanisme pasar, dan struktur pasar. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa diajukan di komen. Dan sampai jumpa.